Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ada banyak sebetulnya yang mau diungkap oleh Tuhan dari bacaan yang singkat kali ini. Yesus mengungkapkan ada banyak gelar yang ada dalam dirinya. Yang pertama, Petrus mengatakan dia adalah Mesias, Masayah atau Kristus. Lalu Yesus sendiri mengatakan anak manusia yang untuk mengungkapkan tentang dirinya. Lalu para murid yang lain itu diingatkan akan peristiwa-peristiwa mengenai orang-orang kudus sebelum Tuhan Yesus. Ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, ada yang menyebut Elia, ada yang menyebut para nabi yang bangkit. Jadi ada banyak hal yang mau diungkap mengenai pribadi Tuhan. Disebut Yohanes Pembaptis karena keberanian untuk mewartakan, walaupun dia bukan dari kelompok para imam, tapi berani untuk mewartakan kebenaran, mewartakan Taurat, mewartakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan tanpa takut. Yang jelas adalah tanpa takut, karena kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu justru mewartakan kebenaran walaupun dia harus mati. Dan kita bisa melihat juga disebut dengan Elia, karena Elia, para murid itu ingat, Elia adalah satu-satunya nabi yang pada waktu itu diutus oleh Tuhan kepada perempuan di Sarfat. Lalu di sana Elia juga menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi peristiwa Tuhan membangkitkan atau menghidupkan orang yang mati mengingat para murid ingat akan Nabi Elia juga. Sehingga dia mengatakan, oh Elia yang hidup, Elia yang ada di tengah mereka. Lalu para nabi, karena Tuhan Yesus mewartakan banyak hal mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kita bisa melihat para murid itu mengakukan seperti itu. Lalu hal yang pribadi adalah tentang Mesias. Mesias berarti tampak bahwa dia adalah Tuhan. Kendati Tuhan Yesus masih hidup, tetapi Petrus mengatakan, engkau adalah Kristus yang diurapi, engkau adalah Tuhan. Jadi ketuhanan Tuhan itu sudah diungkap oleh gereja, oleh kitab suci semenjak Tuhan Yesus itu masih hidup bersama dengan mereka. Lalu kita bisa melihat Tuhan Yesus menambahi lagi bahwa dia adalah tanda. Sebagai anak manusia adalah tanda hari terakhir. Tanda bahwa dia adalah hakim. Dia adalah yang mau mengadili seluruh dunia. Tetapi kebesaran itu semua, itu istilahnya mau diungkap bahwa akan berakhir dengan dia harus mengalami kematian dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pewahyuan Tuhan mengenai dirinya ini sungguh sebetulnya sangat memukul para murid. Kalau dia adalah utusan Tuhan yang sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh besar, kenapa harus mati, mengalami salib, mengalami penderitaan? Tidak mungkin Tuhan membiarkan orang yang besar itu harus dibunuh. Tetapi Tuhan tetap mau mewartakan tentang penderitaannya. Ibu, bapak, saudara terkasih, penderitaan dan kematian yang mau diungkapkan ini sebetulnya mau mewartakan bahwa Tuhan hadir dengan kebesarannya ini untuk menebus kita.
tebusan bagi diri kita yang sangat mahal untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kebesaran itu bukan pertama-tama untuk disembah, bukan pertama-tama untuk dimuliakan atau dipuja, tetapi supaya memperlihatkan kita semua itu mengalami penebusan. Jadi kebesaran dari Tuhan sebetulnya mau untuk menyelamatkan kita semua. Dan penyelamatan itu dilalui dengan penderitaan dan kematian. Berarti ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita mengalami keselamatan karena ada yang menanggung seluruhnya. Dosa, kesalahan, dan apa yang kita lakukan yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, semua diganti oleh Tuhan Yesus. Dan di situ kita bisa melihat bahwa keselamatan dari diri kita bukan karena usaha pribadi kita. Puasa, pantang, mati raga, bukan pertama-tama itu untuk menyelamatkan kita. Bukan. Apakah puasa, mati raga itu bisa untuk menggantikan keselamatan kita? Tidak. Tetapi justru untuk melatih diri kita supaya kita bisa setia, bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Sang Sabda yang menjadi penebus kita sudah mengatakan sesuatu supaya kita memperlihatkan kesetiaan kepadanya, sehingga penebusan bisa kita alami. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Jadi warta mengenai penderitaan dan kematian ini sebetulnya sangat memukul para murid. Dan para murid mencoba untuk mendengarkan apa sih sebetulnya yang mau dikatakan. Sehingga setelah kabar ini, para murid menjadi gusar sendiri. Dia pasti akan banyak pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti dengan sabar menjelaskan. Karena kemampuan para murid untuk mendengarkan Tuhan itu juga punya keterbatasan, tetapi Tuhan punya kesabaran sendiri dalam menjelaskan. Dan kita pun juga nantinya sedikit demi sedikit akan dituntun supaya kita mampu untuk bisa menangkap rencana Tuhan. Sehingga dalam penerimaan penebusan ini kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa syukur kita mempunyai Tuhan yang telah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan dirinya untuk kita supaya kita selamat. Tetapi dia hanya yang meninggal atau yang mati itu adalah kemanusiaannya. Seperti karena kita yang mau ditolong atau dibantu, ditebus adalah kemanusiaan kita. Tapi Sang Sabda tetap kembali kepada Allah, dan kehidupan kita, nafas Allah yang kita terima semenjak Tuhan menciptakan manusia pertama juga akan kembali kepada Tuhan sendiri. Maka marilah kita hening sejenak.